ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini kepada kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti, agar apa yang kami perbuat dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan. Kali ini Ibu ditemenin sama Naya, sama Nathan, sama Pak Kris untuk memuji Tuhan. Kita pujikan dari terbit matahari. Ayo kita pujikan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Ya, Tuhan pasti senang karena kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong pimpin kami untuk mengerti dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal ke-27. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa yang tahu siapa Rasul Paulus? Yap, beberapa minggu yang lalu dalam sekolah minggu kita sudah belajar beberapa kisah tentang Rasul Paulus.
Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang terkenal karena keberaniannya dalam memberitakan firman Tuhan. Karena keberaniannya ini, Rasul Paulus dibenci oleh banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memberikan tuduhan palsu. Mereka menyerahkan Rasul Paulus kepada perwira yang bernama Julius untuk diserahkan kepada kaisar. Bersama beberapa tahanan, Rasul Paulus berlayar menuju ke Roma untuk menemui kaisar. Karena ada angin sakal itu angin yang bertiup dari arah depan. Jadi perahunya itu akan susah untuk maju. Karena ada angin ini, mereka bersusah payah untuk berlayar. Paulus sudah memberi peringatan bahwa karena angin ini akan membuat keadaan menjadi berbahaya. Tetapi Julius tidak percaya dengan Paulus. Julius lebih percaya kepada nahkoda dan juru kemudi. Dan akhirnya mereka pun tetap melanjutkan pelayaran. Tidak lama kemudian datanglah angin badai. Angin badai ini membuat perahu mereka terombang-ambing di tengah laut. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang beberapa barang yang ada di kapal agar beban kapal bisa berkurang. Tetapi setelah mereka melakukan itu, angin badai belum juga pergi. Mereka tetap terombang-ambing dalam beberapa hari. Hal ini membuat mereka bersedih dan putus asa. Pada malam yang ke-14, beberapa anak kapal merasa telah melihat daratan. Mereka berniat untuk melarikan diri menggunakan skoci. Paulus yang mengetahui niat mereka memperingatkan, jika kalian tidak tetap tinggal di kapal, maka tidak akan selamat. Mendengar itu, mereka memutuskan tali yang terhubung dengan skoci. Akhirnya hanyutlah skoci-skoci itu. Ketika hari siang, Paulus mengajak mereka semua makan. Kata Paulus, sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasehati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Paulus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang. Setelah itu, Paulus memecah-mecahkan roti itu. Dan kemudian Paulus mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang yang melihat hal itu. Mereka pun ikut makan juga. Setelah mereka kenyang, mereka membuang muatan gandum yang ada di kapal, agar beban kapal menjadi lebih ringan. Tiba hingga hari siang. Akhirnya mereka melihat daratan. Dan demikianlah semua orang yang ada di kapal itu selamat. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan minggu ini. Kita harus belajar seperti Paulus, bahwa dia tetap taat, setia, dan percaya kepada Tuhan di dalam masa-masa yang sukar. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita minggu ini. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tuhan Yesus pasti senang karena kita tetap setia datang kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita berada di tengah pandemi
yang kita hadapi saat ini. Sekarang, mari kita akhiri pada sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena telah memimpin dan memberkati kami dengan firman yang menumbuhkan iman kami. Kiranya Tuhan tetap menuntun langkah dalam setiap hidup kami. Biarlah kami tetap setia dan berpegang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai minggu depan anak-anak.